fase remaja ini ada tiga fase ya. Kalau dari Erikson sendiri bilangnya 3 fase ini itu ada dari umur 13 sampai 15, kemudian 15 sampai 18 dan 18 sampai 21. Jadi tugas orang tua itu membuat anak kalau bisa selesai sampai akhir, sampai dia bisa berfungsi sesuai dirinya, bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu sih. Tadi Kak Ros ya ngomong-ngomongin tentang kebingungan peran. Itu kan tadi banyak banget tuh hal-hal yang terjadi dalam diri kita sendiri. Itu tuh faktornya itu yang mempengaruhi apa aja sih Kak Ros? Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang pembentukan identitas versus kebingungan peran ya di remaja, ini kita bisa melihat dari beberapa faktor ya. Faktornya pertama banget ini dari faktor keluarga ya. Faktor keluarga ini secara garis besar mempengaruhi faktor kognitif ya. Cara berpikir anak dari dia dilahirkan sampai dia umur, kita bicara tentang 18 sampai 21 tahun. 101.1 FM Radio, Business and Entertainment Station. Kalau di pengalaman pribadi Ika ya Kak Ros ya sempat yang pada akhirnya konflik terus kayak diem-dieman gitu Kak Ros. Iya. Nah kalau Ika pribadi sih Kak Ros ya, ini nggak tahu salah apa benar, mungkin nanti Kak Ros bisa membenarkan ya Kak Ros ya. Ika pribadi tuh gini Kak Ros, memang permasalahannya tuh gini deh, misalnya nggak boleh keluar malam gitu ya Kak Ros ya. Tapi Ika sendiri tahu nih, kita keluar malam itu nggak ngapa-ngapain loh, kita begini loh, ini loh yang kita kerjakan gitu kan. Tapi si orang tua ini mungkin karena apa ya Kak Ros ya, dilihatnya walaupun kita nggak ngapa-ngapain tapi dilihatnya tuh nggak enak ya Kak Ros ya. Mungkin tetangga ada yang bilang gimana gitu kan, pasti ada juga tetangga yang bilang kok pulangnya malam sih, orang tuanya kemana gitu kan, takutnya ada yang kayak gitu kan Kak Ros ya. Nah tapi Ika sendiri pada akhirnya itu memilih untuk yang udah ngasih tahu, terus udah deh mau gimana ya udah deh, tapi tetap itu Kak Ros, tetap menjalankan yang apa yang Ika inginkan. Itu gimana sih Kak Ros? Menurut Kak Ros itu gimana? Karena Maksudnya main kucing-kucingan? bukan main kucing-kucingan, gimana ya Kak Ros ya? Tetap tahu dia, tetap tahu, orang tua tetap tahu Ika kemana. Ika kadang kan selalu ngasih foto gitu kan, Ika di sini nih, lagi kesini gitu kan. Nah tapi tetap aja dimarahin gitu harus ya, karena kan kelihatan dari orang luar tuh gimana gitu kan. Nah Ika memilih yang kayak udah deh, yang penting aku udah ngasih tahu gitu loh ke ibu atau ke ayah gitu kan, aku ke ini, aku ngapain aja gitu loh, aku ngelakuin kegiatan apa aja, yang keluar malam nggak apa-apa deh, yang penting aku masih bisa jaga diri, itulah intinya Kak Ros. Ada batasan nggak keluar malamnya di jam berapa gitu? Oh kalau batasan sih memang jam 9 ya, jam 9 tuh harus udah ada di rumah. Tapi terkadang itu ya Kak Ros ya, apa ya, banyak kegiatan, kegiatan yang menurut Kegiatan Ika, kampus. bukan kegiatan kampus sih Kak Ros, kegiatan yang Ika rancang untuk masa depan Ika mikirnya tuh gitu. Karena Ika udah tahu nih, udahlah nggak apa-apa gitu, pulang malam sedikit nggak apa-apa deh, yang penting ini selesai gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu Kak Ros. Nah itu kira-kira gimana sih Kak Itu Ros? sudah pernah dibicarakan dengan orang tua mengenai keinginan masa depan Ika, nanti sudah pernah dibicarakan belum? Nah beberapa kali pernah, sering sekali gitu curhat gitu kan Kak Ros ya, saya mau gini segala macam gitu kan. Cuman 50-50 lah antara setuju dan tidak setuju gitu loh Kak Ros. Jadi apa ya, tapi di dalam hati Ika tuh kayak aku pengen ngelakuin ini gitu loh, karena aku tahu nih kalau misalnya aku ngelakuin ini bakalan sesuai nih sama aku gitu kan. Tapi ya itu tadi, masih tetap ada konflik gitu. Tapi Ika pengen membuktikan bahwa ini loh yang aku kerjakan, nanti hasilnya akan seperti ini loh. Ika tuh pengen memberikan hasil gitu Kak Ros. Pengen memberikan hasilnya supaya orang tua makin yakin gitu. Oh Ika melakuin selama ini kayak gini berarti mau memberikan ini untuk saya gitu loh. Oke. Gitu Kak Ros. Nah gimana tuh Kak Ros? Kak Ros? yang poin yang lebih penting lagi nih, Ika sudah ngerasa benar-benar berada di jalan yang benarkah gitu? Di jalan yang benar, gimana ya Kak Ros ya? Benar atau salah itu Ika belum tahu sih. Tapi intinya adalah Ika sudah punya rencana. Oh, saya sudah menyusun rencana aku ini plan A dan plan B gitu kan. Sebenarnya ini plan B aku sih Kak Ros, plan B aku. Tapi plan A aku ya masih aku jalankan juga. Tapi plan B aku apa ya? Plan B aku tuh kesukaan aku. Plan A aku itu hal yang realistis gitu Kak Ros.
Oke. Heeh. Yang pasti disetujui orang tua. Ya, yang gitu. pasti disetujui orang tua dan juga pastinya ya bisa lah realistis gitu, tapi belum tentu hal yang sesuai dengan diri aku. Gitu. Kenapa nggak disatukan aja antara plan A dan plan B? Beda bidangnya harus. Beda bidang. Beda bidang. Beda bidang. Bener-bener 180 derajat lah mungkin. Oke. Jadi gitu deh harus. Menurut saya sih nggak ini banget ya, harus terus dikomunikasikan ya ke ya. Iya sih ya, Karena komunikasi. orang tua itu pikirannya berbeda, apalagi anak perempuan ya. Saya punya pengalaman, misalnya ini kan keluar malam ya, keluar malam gitu kan di ibu kota, Iya. gitu kan. Lagi di mana? Lagi di sini nih, Bu, gitu. Hati-hati ini segala macam ya, pokoknya orang tua lah ya. Iya. Padahal dalam pikiran kita melakukan hal positif, nggak macam-macam Nah, iya. gitu kan. Tapi ternyata setelah ngobrol lagi itu dapat yang seperti ini. Mungkin kamu itu nggak ngapa-ngapain, tapi lingkungan kamu yang ngapa-ngapain. Jadi kamu terbawa. Anggap aja gini deh. Ketika kamu pulang malam gitu ya, kamu berdua bertiga dengan teman kamu, kemudian ada segerombolan orang gitu katanya, kata ibu ya. Kemudian di mereka itu ngejar kamu dengan 3 orang teman kamu tadi. Kira-kira kamu tadi masih bersama nggak? Jawaban di dalam hati kita pasti enggak. Pasti kita kocar-kacir, ya kan? Nah, di situ nggak bakal ada yang nolong. Jadi kalau dengan orang tua itu kita harus benar-benar pikirkan sebenarnya apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka omelkan ke kita sebenarnya itu adalah bentuk kepedulian dan Iya sih, benar-benar benar. kita tidak harus melewati batas itu. Karena apa? Mereka sudah tahu duluan seperti itu. Nah, apa namanya, irisannya ya dengan passion kita tadi, kenapa nggak kita sejajarkan seperti yang sudah Ike lakukan itu menurut saya dan pengalaman pribadi itu sudah sangat bagus ya, dengan ngasih tahu, ngasih foto, ini teman-teman aku Iya. ada di sini saat Iya, ini jam selalu. segini, nanti aku pulang jam segini. Nah, itu merupakan apa ya, convince untuk meyakinkan orang tua bahwa Iya. kita melakukan hal yang benar gitu. It's okay sih selama masih dalam kontrol kayak gitu. Iya sih ya, mungkin nih Karos ya. Ya mungkin itu sih ya, Karos, benar kata Karos tadi, kalau misalnya di pelajaran lagi kerja kelompok terus tiba-tiba nggak boleh, ya udah jadi kerja kelompok di rumah aja. Nah mungkin itu juga salah satu solusi yang Ike omongin sempat sama orang tua tuh. Ya udah deh Bu, kalau misalnya nggak boleh malam-malam, ntar di sini aja boleh nggak? Mungkin orang tua tapi menyiapkan gitu maksudku. Iya. Menyiapkan gitu. Nah itu sempat ada di obrolan kita waktu itu Karos sama orang tua. Jadi mungkin itu juga sebagai salah satu solusi ya Karos ya, Iya, benar sekali. untuk tetap menjalankan tapi tetap terkontrol juga. Nah tadi kan ada faktor keluarga, lingkungan, diri Iya. sendiri juga gitu ya Karos ya. Nah boleh nggak sih Karos ngasih solusi gitu untuk kita nih ya, khususnya untuk Ike juga gitu ya. Apa sih yang harus kita lakuin untuk membenahkan gitu ya Karos ya, membenahkan hal ini gitu Karos. Oke. Terlambat atau tidak ya, pun yang masih di fase ini atau belum di fase ini, sebenarnya ini sangat penting sekali ya. Iya. Sudah banyak juga ini metodenya. Itu namanya OMD, ada orientasi masa depan. Nah, orientasi masa depan ini harus diberikan oleh orang tua, guru gitu ya, ataupun mentor gitu, ataupun teman sebaya agar saling mengingatkan ya. Penting banget. Nah, di sini di orientasi masa depan ini sebelumnya kita diberikan motivasi terlebih dahulu. Motivasinya misalnya harus semangat bahwa kehidupan ini ya, kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Jadi nikmati aja gitu. Terus kalau misalnya dimarahi ya diambil positifnya gitu. Kemudian ayo bangkit lagi jadi lebih baik lagi gitu. Misalnya seperti apa motivasi yang diberikan. Kemudian yang kedua itu buatlah perencanaan. Jadi buat perencanaan bersama. Misalnya Ike dengan temennya Ike gitu ya. Kemudian ada dosen yang atau guru yang sangat Ike percaya, buatlah itu perencanaan. Misalnya dalam 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan Ike sudah ada di titik mana. Oke. Maksudnya seperti ini bukan ketika kita bertanya saya ingin membahagiakan orang tua gitu ya, atau saya pengen jadi orang yang kaya, atau saya mau naikin haji orang tua, bukan hanya seperti itu, tapi ini lebih detail. Contohnya seperti apa tuh Karos? Contohnya tahun 2030 saya menaikkan haji orang tua dengan uang saya sendiri. Iya. Tanggal berapa
di bulan apa ya, saat itu saya pakai mobil siapa, atau saya pakai mobil warna apa, saya pakai baju apa, sepatu saya apa, dan saya bersama dengan anak-anak atau tidak gitu ya, saya sudah punya pasangan atau belum gitu. Nah di situ nanti teman-teman ketika sudah melakukan perencanaan itu ya, tujuan itu, kemudian dari awal merumuskan perencanaan itu akan jadi tahu langkah awal apa yang teman-teman lakukan untuk mencapai di tahun 2030. Seperti itu. Sedetail itu ya Kak Ros ya? Harus sedetail itu. Karena itu merupakan salah satu pedoman. Yang ada pedomannya aja bisa salah, apalagi yang nggak punya pedoman. Nggak ada pedoman. Bener. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi. Jadi setelah kita melakukan perencanaan ya, setelah berjalan beberapa bulan, atau misalnya kita melakukan evaluasi terus-menerus. Contoh, saya mau menaikkan haji orang tua di tahun 2030. Berarti hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah menabung. Berapa sih ONH-nya sekarang gitu ya? Kalau misalnya 50 juta, berarti tahun 2030 itu ada berapa bulan, kemudian bagi, berarti dalam 1 bulan saya harus menabung segini. Nah, kalau misalnya di 2 bulan ke depan itu nggak bisa karena ada hal urgent, berarti dievaluasi, berarti di bulan berikutnya harus 2 kali lipat gitu. Itu proses evaluasinya. Nah, kalau misalnya kita merencanakan masa depan tadi ya, pengen jadi dokter, nah itu rencanakan bersama orang tua. Kira-kira kalau misalnya pengen banget jadi dokter nih, misalnya Bu, Pak pengen banget jadi dokter, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus ibu saya lakukan, apa yang harus orang tua saya lakukan, seperti itu. Jadi karena menjadi dokter bukan hanya soal otak ya, gitu. Bener banget. Nah, apalagi misalnya kita masuknya yang reguler ya, bukan yang beasiswa. Nah, tentunya itu banyak sekali biaya dan tidak bisa ditanggulangin sendiri, harus bersama dengan orang tua. Jadi melakukan perencanaan itu harus realistis, bukan hanya angan-angan seperti itu. Bener. Tapi ketika kita sudah, kadang ada nih Kak Ros yang sudah merencanakan, tapi pada akhirnya nggak sesuai dengan rencana itu gitu Kak Ros. Itu gimana tuh Kak Ros? Ya, itu harus ya tadi yang terakhir evaluasi. Dengan evaluasi kita bisa menyiapkan plan A, plan B, bahkan plan Z gitu ya. Jadi banyak plannya di situ ya Kak Ros ya. Yang penting sesuai dengan tujuan. Jadi tujuannya apa? Plannya kan bisa banyak jalan menuju Roma lah. Iya benar banget. Oke di Kak Ros, berarti tapi ya Kak Ros, motivasi ini juga mungkin kan di tahap yang pertama ya Kak Ros ya. Iya, ada evaluasi motivasi Mas Tika. Motivasi ini datangnya dari manapun ya Kak Ros ya. Dari manapun, bahkan motivasi itu kan ada internal ada eksternal ya. Kalau yang internal itu udah dalam diri kita sendiri ya. Kita ngomongnya itu drive, dorongan. Jadi kayak passion kita. Kayak ini bener gitu. Padahal orang tua bilang nggak boleh gitu. Padahal Ike bilang ini harus mencapai nih, nggak mau karena Ike maunya seperti ini. Nah, sedangkan yang eksternalnya itu ada dari orang tua, dari lingkungan, dari temen. Iya ke nggak apa-apa kita pulang malam ke teater ke gitu ya. Itu salah satu motivasi juga gitu. Nah, tapi selain itu harus buat perencanaan dulu. Dalam artian di sini adalah motivasi mencapai tujuannya. Jadi sebelum buat perencanaan yang matang, setidaknya remaja tersebut itu diberikan motivasi, misalnya disuruh membaca biodata ya, biografi orang-orang yang sukses di bidang itu, seperti itu. Oke. Nah, tapi Kak Ros itu kan tadi dimotivasi. Nah, kalau misalnya di perencanaan, ini kan berarti kita yang harus merencanakan sendiri ya Kak Ros ya. Iya. Mungkin bisa melalui konseling juga ya Kak Ros ya. Nah, bisa. tapi untuk mendapatkan rencana yang terbaik gitu, untuk kitanya itu gimana sih Kak Ros? Kan kita mungkin belum tahu nih, kita pengennya ini, tapi kan belum tentu itu yang terbaik gitu loh Kak Ros untuk kita. Nah, itu gimana tuh Kak Ros? Belum tentu itu terbaik untuk kita. Tapi setidaknya ketika itu terbaik untuk kita, terbaik untuk orang tua, terbaik untuk lingkungan sekitar tanpa merugikan orang lain, itu adalah hal yang terbaik. Makanya ketika memilih sesuatu ya, itu harus dibuat tujuannya yang mana sih? Asal tujuannya semuanya baik, itu pasti didukung ya. Jadi konsep semesta mendukung itu mendukung tujuan-tujuan yang baik. Jadi bukan ketika kita melakukan perencanaan kita masih ragu. Kalau kita masih ragu, itu jangankan orang lain ya, diri kita sendiri aja itu nggak mendukung gitu. Bener. Bagaimana kita bisa didukung oleh orang lain? Bagaimana bisa didukung oleh Rolin dan lain-lain gitu kan? Nggak bisa. Seperti ini aja nih. Saya punya uang misalnya 200 juta gitu. Saya tahu Ike itu butuh 200 juta.
Tapi Ika bikin proposalnya udah bagus banget nih ya, bikin proposal udah bagus perencanaannya. Tapi Ika sendiri ketika menjelaskan ke saya itu nggak yakin. Oh iya. Bagaimana saya mau ngasih Yap, gitu. benar-benar. Dia aja nggak yakin dengan apa Tujuan. yang tujuannya. Jadi ya itu sih, kira-kira seperti itu. Berarti harus ada keyakinan ya Kak Ros ya. Iya. Gak boleh sampai ada keraguan dalam diri sendiri. Oke deh Kak Ros. Wah seru banget sih perbincangan kita kali ini. Nah Kak Ros di terakhir nih Kak Ros, boleh gak sih Kak Ros sampaikan pesan-pesan nih untuk para remaja semua yang lagi nonton atau yang mendengarkan, atau ya seperti closing statement lah Kak Ros, boleh menyampaikan untuk mereka Kak Ros. Oke. Untuk remaja-remaja yang mau ke dewasa awal ya, yang lagi SMA dan kuliah, ini sebaiknya membuka diri untuk hal positif, belajar, menerima, dan jangan menutup diri untuk masukan-masukan positif dari sekitar, karena itu akan memperkaya diri dan membentuk identitas teman-teman, dan itu nantinya akan membuat teman-teman berhasil di masa depan. Itu aja sih. Oke, udah. Terima kasih banget ya Kak Ros sudah datang ke sini. Nanti kita Iya, bakal sama-sama. ketemu lagi pastinya. Semoga apa yang kita obrolin tadi ya Kak Ros ya bisa bermanfaat juga nih untuk kalian-kalian semua yang lagi ngedengerin, khususnya untuk remaja-remaja dan mungkin calon-calon orang tua ya Kak Ros ya. Oh iya, benar sekali. Oke deh kalau gitu sobat bisnis, terima kasih banget. So untuk kalian semuanya tetap stay tune di sini di 101. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanya manusia yang mencoba ingin sempurna, berusaha memperbaiki segala kekurangan dan berusaha memaksimalkan adanya kelebihan. Berpikir untuk terus maju ke depan, menggapai semua yang ada di dalam angan-angan dan meraih kesempurnaan yang diinginkan.